Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam mutiara dari Desa Kias, Kecamatan Batanghari Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada hari ini, tanggal 24 Desember, kami ingin berbincang-bincang dengan petani sukses kami dari Kalimantan Selatan. Selamat sore, Mas Jani Bulit. Selamat sore, Mas Joko. Pada kesempatan kali ini kami ingin tukar informasi ya Mas ya. Iya Mas. Jadi kami banyak-banyak mengucapkan terima kasihnya karena Bapak udah mempercayakan hampir full paket itu produk pemupukan dari NPK Mutiara. Iya. Jadi kita mulai awal kita udah sering mungkin dengan perlakuan demplotnya, perlakuan pembibitannya. Setelah respon dari Pak Jani Balut sendiri, ternyata tanamannya sangat-sangat memuaskan menurut Pak Jani Balut. Supaya sahabat mutiara di daerah lain bisa mengikuti dengan cara-cara Mas Jani Balut, kami ingin sekelumit Pak ya, mau tanya sebentar aja. Iya. Kalau lihat dari tanaman Bapak, mungkin dari dasaran, dari pengolahan tanahnya, dari pemupukannya sampai dari perawatannya, kelihatannya dasaran dulu Mas Jani ya. Iya Mas. Kita tidak tahu dasaran kita kan banyak Pak. Iya. Beberapa pupuk. Kalau boleh tahu dasaran yang dipakai oleh Mas Jani Balut apa aja? Oh iya. Iya. Oh ya ini ya. Iya. Kita pakai ini Mas SP46 Ya. terus sama Previsiona. Ya. Kita cenderungnya mengambil di P sama K-nya. Fosfat dan kaliumnya. Iya. Oh, ya. Kalau TSP-nya Mas? Kalau TSP-nya Ya. fosfatnya lebih tinggi. Nah TSP-nya, nah ini termasuk produk andalan kita di pupuk dasaran. Jadi dalam satu ini berapa borong Pak ya? Ini kisaran 4 borong lebih. 4 borong kalau di Kalimantan Selatan ini kurang lebih 1.200 meter persegi ya. Iya. Nah, 1.200 meter persegi kalau boleh tahu TSP Bapak, meroket TSP Bapak pakai berapa, udah berapa kilo ini? Oh ini untuk TSP-nya 2 sak. 2 sak berarti 100 kilo ya Pak ya? 100 kilo. Kalau Sama ini Mutiara Profesional? 50 kilo. 50 kilo. Jadi Untuk dasaran TSP 46 adalah 100 kilo dan Mutiara Profesional 50 kilo. Jadi dasaran itu kita udah tahu lah gimana cara-cara untuk mengatur pengolahan tanahnya. Setelah itu Pak kan ada, karena saya lihat tanaman Bapak udah mau panen ini Pak ya. Iya Nah, Mas. Mau Jadi awal-awal untuk perawatannya ini pastilah tidak menutup kemungkinan ini adalah bibit cabai merah keriting. Iya. Nah, saya tidak tahu ini cabai merah keritingnya ngambil punyanya siapa Pak? Ini tipe dari Vitapi Dari perusahaan punyanya Yuset. Yusit ya. Oke. Nah, terima kasih perusahaan dari Yusit dengan CMK-nya Ketavi sudah percaya juga dengan petani kita Pak Jani Balut. Jadi ini adalah masih tanam perdananya. Mudah-mudahan kedepannya hasilnya bagus. Ngomong-ngomong Pak ya, jadi pada waktu pengolahan tanah dari penyemaian itu pindah tanam ini berapa hari dari semen? Dari Semayan kisaran 45 hari. 45 hari pindah tanam ya. Pindah. Nah, pindah tanam. Pada masa-masa pindah tanam itu mungkin sering kita ngobrol Mas ya. Apa perlakuan untuk pupuk bawah sama pupuk daunnya? Saya ingin tanya dulu, selama masa vegetatif atau masa pertumbuhan ini pakai kocoran Mas ya? Pakai kocoran. Nah, kocoran. Jadi kalau boleh tahu Mas ya, kocoran untuk di bawah dulu apa Mas? Untuk pupuk kocorannya. Kocorannya pakai Mutiara Sprinter. Sprinter. Oh iya. Untuk pertumbuhan. Oh jadi diambil N-nya lebih amonium tinggi. nitratnya ya 20% ya. Campur sama? Ini untuk pertumbuhan, untuk ini aja dulu. Oh ya. Terus sudah mulai ada keluar tanda-tanda bunga, kita pindah ke karate sama ini. Grower ya. Oh iya. Iya. Kalau kocoran Mas itu biasanya dalam satu drum ya 200 liter itu berapa kilo NPK Mutiara Sprinternya? Dari
kisaran kita ngambil 6 kilo aja. 6 kilo satu drum. Iya. Wih, banyak juga ya. Tapi tidak ada kecewa Mas ya. Tidak kecewa. Oh, iya. Terima kasih Mas. Jadi pada waktu masa-masa pertumbuhan kocoran dia pakai mempercayakan NPK Mutiara Sprinter. Terus pada masa-masa udah keluar bunga, ternyata dia udah memakai karate dan grower. Kenapa dia memakai karate dan grower? Saya ingin tanya sebentar aja. Kenapa Mas pakai karate dan grower? Ini karatenya untuk kita ambil kalsiumnya Ya. lebih tinggi. Kalau garawarnya di sini unsur kaliumnya sudah 20 Ya. plus TE-nya. Ya. Oke, saya ingin memperjelas lagi ya. Kenapa Mas Jani Balut tertarik dengan karate plus boron? Dia bilang adalah kalsiumnya. Perlu Anda ketahuin, kalsium yang ada di karate ini adalah kalsium yang larut air. Jadi dia setelah diaplikasikan dia akan terurai 100%. Dan yang kedua pada masa-masa pembuahan atau pembesarannya dia pakai Mutiara Grower. Mutiara Grower di sini itu diambil karena K-nya tinggi, selain dia pakai profesional itu 20% dan TE-nya sendiri dia ada kandungan unsur mikro. Nah, kalau tidak salah katanya Mas Jani Balot ada pakai pupuk daun aja atau istilahnya kita foliar ya. Pupuk daunnya. Kalau boleh tahu mulai awal Mas ya, mulai awal kocoran sampai udah mau panen yang udah masuk apa aja Mas? Yang udah masuk, yang rutin masuk ya ini Vitoflex. Merauke Vitoflex. Nah, Merauke Vitoflex ini kalau tidak salah dia unsur mikro majemuk lengkap ya. Iya. Nah, mungkin Mas Jani Balut udah tahu lah. Kita sekelumit aja bahwa dia udah mempercayakan untuk unsur mikronya diambil dari Merauke Vitoflex. Setelah itu apa lagi Mas? Ini banyak macam jenis. Ya. Macam jenisnya. Terus ini tergantung kita memasukkan ke tanaman secara berurutan. Ya, jadi terus ini kan, nah ya. yang Flex G Ya. Ya, terus yang ini, nah ini kan lebih bagus. Ya. Oke. Tapi kemasan kecil. Ya. Saya ingin menjelaskan supaya petani yang lain lebih simpel aja. Kalau saya singkat aja, Merauke Kalnit dia diaplikasikan semuanya adalah disemprot. Kandungannya adalah 2-3 gram per liter. Itu mulai awal pindah tanah mungkin rata-rata 1 minggu sekali Mas ya. Iya. Nah, 1 minggu sekali. Dia kan, dan juga pada masa-masa pertumbuhan dia juga membutuhkan Merauke MAP atau mono amonium fosfat. Jadi dia kenapa tinggi di sini? Dia karena ingin menjaga akar dan batanya supaya kokoh. Gitu Mas ya. Nah, kan dosisnya sama Mas dengan Kalnit adalah 2-3 gram per liter air. Bisa bersamaan juga bisa, enggak masalah. Tergantung petani aja. Yang kedua mungkin nah ini ya. Nah ini Merauke MKP-nya. MKP di sini dia membutuhkan P dan K-nya. Walaupun P dan K-nya tinggi itu memang tidak sama dengan pupuk bawah. Kita sifatnya di sini adalah pupuk tambahan atau pupuk daun aja supaya petani yang lain paham. Dan yang kedua, nah ini termasuk ya susah-susah gampang katanya Mas Jani Balot. Dia sampai dapat kalau tidak salah di daerah agak jauh lah, karena memang di Barabe masih agak susah. Dia Merauke Flex G ini memang pada waktu udah keluarnya bunga ya. Iya. Nah, keluar bunga. Dan ini juga yang andalan dari kita itu memang diincar mulai beberapa hari yang lalu, akhirnya dapat juga Profit Maxi. Karena Profit Maxi dia ingin mempercepat keseragaman warna buahnya. Karena ini sekarang lagi tren-trennya harga bagus Mas ya. Iya Mas. Dosisnya adalah 2-3 gram per liter. Bisa 1 minggu sekali. Kalau boleh petani tahu mungkin bisalah teman-teman lihat hasil yang udah diaplikasikan Profit Maxi. Ini udah berapa hari Mas? Ini
Sudah 1 minggu, Mas. 1 minggu. Mungkin udah yang berapa kali semprotan? Ini baru 1 kali. 1 kali. Rencananya yang kedua mungkin minggu depan lah ya. enggak, paling 2-3 hari lagi. 2-3 hari dia akan aplikasi Profit Maxi. Ya, itu dulu. Mudah-mudahan kedepannya dari petani Kalimantan Selatan bisa tukar informasi. Jika seputaran petani di Kalimantan Selatan mau belajar juga tukar-tukar informasi, bisa langsung nanti menghubungin Facebooknya Jani Balut. Terima kasih, selamat sore dan salam mutiara. Salam.